saudara-saudari terkasih, kita pada hari ini merayakan pesta nama lingkungan Santa Regina. Seorang santa yang luar biasa, masih muda, tetapi iman dan cintanya kepada Tuhan Yesus tak tergoyahkan. Dan kita ingin menirunya. Menirunya bagaimana? Menirunya sederhana seperti yang ada dalam Injil yang kita dengar, yaitu kita harus berbuat baik. Dan kalau berbuat baik tidak tergantung hari, tidak tergantung persoalan, tidak tergantung kepada siapa. Namanya berbuat baik itu di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Kalau kita bisa begitu, maka kemudian kita bisa meneladan Santa Regina. Karena dasarnya kita berbuat baik karena kasih kita kepada Kristus. Regina juga sebetulnya berarti ratu. Maka kalau namanya Regina Coeli itu artinya ratu surga. Coeli itu surga, Regina itu ratu. Maka Santa Regina juga sebagai ratu dalam hal iman. Dan kalau kita bisa belajar kepada Santa Regina, sebetulnya kita dibimbing untuk mengandalkan Tuhan dan percaya penuh kepada firman-Nya. Dan sebetulnya firman Tuhan bisa diringkas hanya dengan satu saja, yaitu saling mengasihi. Sebetulnya itu rahasia besar untuk bisa hidup bahagia, hidup sehat, juga hidup dengan umur panjang, yaitu kalau kita hidup di dalam kasih. Karena dengan mengasihi kita bahagia. Kalau kita tidak bahagia pasti kita tidak mengasihi, itu pasti. Tidak ada orang mengasihi nggak bahagia, itu nggak ada, tidak ada. Tetapi juga orang yang benci, membenci, iri hati, bahagia juga tidak ada. Dan karena itu dalam firman juga dikatakan hati yang gembira adalah obat. Karena itu rahasianya besar di situ. Hidup di dalam kasih. Sebetulnya kita itu mempunyai perjalanan yang sama. Semuanya sama saja, yaitu berjalan menuju kesempurnaan pribadi. Kesempurnaan pribadi kita adalah Kristus. Tapi sebetulnya sederhana. Kesempurnaan pribadi yang dalam Kristus itu adalah kesempurnaan kasih. Karena Kristus adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau Anda ingin menjadi Kristus, hiduplah dalam kasih. Karena itu Tuhan juga memerintahkan cuma satu saja. Inilah perintahku, hendaklah kalian saling mengasihi. Hanya itu saja. Anda bahagia, Anda sehat, Anda hidup bersama dengan baik. Tetapi memang kasih itu berarti menyangkal diri. Karena orang egois nggak bisa mencintai. Lawan kasih bukan benci. Lawan kasih adalah egois. Orang yang egois tidak bisa mencintai. Karena mengasihi berarti memindahkan pusatnya kepada orang yang dicintai, bukan diri sendiri. Maka kalau berusaha mencintai dengan berbagai macam cara, itu malah bukan mencintai. Karena biasanya itu mengalir dari pikiran, dari ego. Ujung-ujungnya, saya sudah mengasihi kok dia begitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan kasih. Kasih itu mengalir dari dalam, tanpa perhitungan apa-apa. Kasih yang berpamrih bukan kasih. Kasih yang terbatas bukan kasih. Kasih yang hanya sebagian juga bukan kasih. Kasih itu total. Kasih itu tanpa pamrih, tanpa syarat. Dan itu hanya bisa ketika mengalir dari dalam. Dan itulah perjalanan kita semua. Kita semua menuju ke sana. Apapun Anda, mau pengusaha, mau dosen, mau apa saja, tujuannya menuju kepada kesempurnaan kasih. Kalau tidak, kita nggak akan bahagia. Karena memang kita diciptakan untuk itu. Dan kita diciptakan sebagai kasih itu juga.
Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Dan kita diminta terus bertumbuh seperti Kristus. Kristus ya kasih. Maka jalannya hanya satu, menyangkal diri. Menyangkal diri dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata itu membahagiakan. Yang mengasihi itu yang bahagia. Karena kemudian egonya sudah tidak ada. Dan kalau egonya sudah tidak ada, yang menderita siapa? Nggak ada. Yang iri hati siapa? Nggak ada. Yang sakit hati siapa? Nggak ada. Mau egonya sudah nggak ada. Menyangkal diri. Yang ada adalah cinta saja. Sebetulnya ini rahasia besar. Apapun yang Anda lakukan, dimanapun Anda kerjakan, kesana tujuannya. Dan Tuhan melatih kita sampai kita ngerti. Kehidupan kita itu ajaib. Seperti sekolah, tapi kalau sekolah kan belajar dulu, lalu ujian. Kalau hidup kita kadang-kadang ujian dulu baru belajar. Nggak ada jadwalnya. Dan karena itu ujiannya hanya menuju supaya kita penuh dengan kasih. Maka ketika kita muda, kita jatuh cinta. Nah ketika jatuh cinta lupa diri. Yang ada hanya pasangannya saja. Lalu berani menjanjikan, aku mencintaimu dalam untung dan malang, sehat dan sakit, dalam tak suka dan duka, seumur hidup. Wah luar biasa ini. Kadang-kadang kalau saya meneliti calon pengantin itu berani-beraninya ya begitu ya. Bahasa Jawa itu wani-wani gitu ya, menjanjikan seperti itu. Dan ketika ditanya, kamu benar minta? Iya betul. Wah, luar biasa gagah perkasa. Gak tahu berapa lama itu. Tuhan seperti itu. Dan kemudian memang dalam perjalanan tidak terjadi. Karena masih ego. Dan ujiannya banyak. Sampai kemudian lulus. Kalau tidak diulangi lagi. Dan supaya ujiannya berhasil, dikasih yang tidak pernah bisa gagal, yaitu anak. Nah kalau anak sudah nggak bisa, karena anak adalah bagian diriku sendiri, maka tidak bisa tidak mencintai. Anak nakal seperti apa ya dicintai. Tuhan tuh pintar pokoknya. Gagal dengan pasangan, kasih anak, rasain. Itu Tuhan mengerti bagaimana membantu kita supaya kembali kepada kasih. Kalau ada anak nakal ya tetap anak saya, tetap saya kasih. Kalau pasangan bisa ditinggal pergi. Tetapi anak tidak bisa. Dan itulah Tuhan caranya. Tapi tujuannya sama dan satu, yaitu kesempurnaan kasih. Maka kita bisa mulai mengasihi. Jangan hanya berbuat baik dengan waktu-waktu tertentu. Ini hari Sabat, tidak boleh ini, tidak. Berbuat baik itu tidak mengenal waktu. Mau Sabat ya berbuat baik, mau tidak Sabat ya berbuat baik. Tanggal muda ya berbuat baik, tanggal tua ya berusaha gitu ya. Gitu. Jadi tetap berbuat baik. Karena kasih itu tidak mengenal waktu. Dan Tuhan tahu caranya. Maka kita terus berjuang ke sana. Kalau tidak akan diulangi terus oleh Tuhan. Sehingga kita sampai, karena itu tujuan akhirnya itu. Kita adalah kasih sampai akhirnya sadar, oh I am the love. Lalu mengalir dari dalam diri kita kasih yang tidak mengenal siapa yang kita kasihi. Karena itu ada ungkapan yang sangat benar dan tepat. True love begins when honeymoon ends. Cinta sejati baru dimulai ketika bulan madunya berakhir. Kalau masih bulan madu semua bisa. Tapi kalau udah bulan madu berakhir, yang ada adalah bulan padu. Itu orang Jawa yang ngerti. Kalau yang nggak Jawa nggak ngerti. Padu itu berantem. Nah, madunya habis tinggal padunya dan tetap mencintai. Nah itu dia true love. Tuhan begitu, karena tujuannya hanya sederhana. Kita kembali untuk mengenal diri kita yang sebenarnya, yaitu kasih. Dan ketika kita mengasihi, kita bersatu dengan Allah karena adalah kasih. Dalam surat Rasul Yohanes yang pertama, barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah, dan dia tetap tinggal di dalam Allah, karena Allah adalah kasih. Entah bagaimanapun yang terjadi, Anda akan dibimbing ke sana. Karena itu kita yang sudah sadar, berusaha membuka diri. Berusahanya bukan berusaha mencintai,
tetapi berusaha menghalangi cinta, karena kita adalah cinta itu sendiri. Bagaimana caranya? Menyangkal diri supaya egonya hilang. Selama masih ada ego, berpikir pada diri sendiri, tidak bisa mencintai. Kita seolah-olah mencintai tapi tidak kemana-mana. Dan Tuhan akan ngajari kita terus sampai kita ngerti. Maka kita mohon rahmat Tuhan supaya seperti Santa Regina melihat bahwa kehidupan tidak hanya berhenti di dunia ini. Ada kehidupan yang jauh lebih tinggi, yaitu hidup di dalam iman dan kasih. Dan memang juga dalam 1 Korintus nanti dikatakan, 1 Korintus 13:13, akan tinggal 3 hal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Ingat, kita akan ke situ terus. Memang ajaran Tuhan itu luar biasa. Dan itu yang membahagiakan. Mau bahagia tidak usah cari di mana-mana. Mengasihi Anda bahagia. Karena kemudian Anda kembali kepada diri sendiri. Dan tidak usah berusaha keras untuk mencintai karena Anda adalah kasih. Usahanya justru menyangkal atau membongkar yang menghalangi Anda untuk mengalir dari dalam kasih itu. Sehingga Anda bahagia dan mengasihi bukan tergantung orang lain. Kalau tergantung orang lain pusing. Karena orang lain berubah-ubah terus. Kemarin bilang gini, besoknya bilang gitu. Loh kok ganti lagi berubah. Kita bertumbuh terus dalam hal itu. Maka mari kita bersyukur kepada Santa Regina yang sungguh berpegang pada kasih Kristus. Dia seperti Rasul Paulus dalam surat di Galatia bab 2 ayat 20. Dia mengatakan begini, aku hidup dalam keyakinan akan kasih Allah yang mengasihiku dan mati untuk aku. Dia hidup dasarnya itu, sehingga dia tidak khawatir. Tuhan sudah mati dulu untuk saya nggak masalah kalau mati untuk dia. Dia sudah lebih dulu mati untuk saya. Santa Regina begitu. Karena itu dia berani. Dia jatuh cinta sehingga dia sudah lupa pada diri sendiri. Cinta yang benar itu seperti cinta kemarin ketika kita di GBK, lalu ada Bapak Suci di depan. Itu cinta yang benar. Bukan karena Bapak Sucinya ngomong yang bagus-bagus, motivator yang menggerakkan hati, enggak. Bapak Sucinya ngomong biasa-biasa, malah kita nggak ngerti artinya bahasa Latin. Tapi kita tetap mencintai dia, bukan karena itu, tetapi dia menghidupkan cinta yang ada di dalam diri kita. Cintanya seperti itu, bukan karena Bapak Suci menjanjikan sesuatu yang ikut nanti dapat ini, dapat berkat, enggak. Juga Bapak Suci di situ bukan untuk menyembuhkan banyak orang supaya semua sembuh, tidak. Bapak Suci hadir untuk menggerakkan dan membongkar semua halangan yang menghalangi kita untuk mencintai. Dan pada waktu itu kita lupa diri, mencintai, bersorak-sorai, bersukacita, nggak jelas apa maksudnya. Gitu. Tapi itulah yang namanya kita sudah lepas dari hambatan-hambatan, kita bisa begitu. Maka kalau Anda bisa, Anda akan bahagia terus. Karena kemudian yang menggerakkan adalah kasih, bukan yang lain. Kita seringkali coba diteliti dalam sehari, kita latihan meneliti hari-hari kita. Kalau kita bertindak digerakkan oleh apa? Seringkali kita bertindak itu digerakkan oleh kebencian. Wah dia begitu, awas. Nah itu digerakkan oleh kebencian. Kalau misalnya mengatakan enak betul dia begitu, tidak bisa. Nah itu berarti digerakkan oleh dendam. Jadi kita tahu apa yang menggerakkan kita. Belum tentu kasih. Belum tentu kasih. Maka kita meneliti dan kemudian kita tidak bahagia karena kita berarti menghalangi kasih yang adalah diri kita sendiri. Dan itu perlu dibongkar. Membongkarnya adalah menyangkal diri supaya tidak lagi digerakkan oleh yang lain-lain. Oh saya nggak mau kalau sama dia, itu berarti digerakkan oleh kebencian. Saya nggak mau kalau, nah itu berarti kita mesti meneliti apa yang menggerakkan. Kalau digerakkan oleh kasih, yang ada adalah kebaikan. Seperti pertanyaan Yesus, mana yang lebih baik pada hari Sabat? Menyelamatkan orang atau mencelakakan? Dan Yesus selalu dikatakan tergeraklah oleh belas kasihan. Itu. Dan kita teliti dalam hidup sehari-hari apa yang menggerakkan kita supaya kemudian kita mengerti. Oh, saya ini
sudah digerakkan oleh kasih, bukan digerakkan oleh sakit hati. Awas ya, nanti ada saatnya itu digerakkan oleh kebencian, sakit hati. Atau mengatakan saya nggak mau lagi, nah itu digerakkan oleh dendam. Jadi kita mesti melihat diri kita sendiri. Apa yang menggerakkan hidup kita, dan itu yang membuat kita bahagia atau tidak. Yang membuat bahagia itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka moyek itu tidak wajib. Maka menderita itu tidak wajib. Kita bisa milih sendiri. Dan kita mohon rahmat Tuhan supaya Santa Regina memberi kekuatan kepada kita. Ujungnya itu adalah kasih. Anda mau jadi apapun, kalau Anda tidak mengasihi, nggak bakalan bahagia. Nggak bakalan. Tidak ada orang membenci terus bahagia. Nggak ada orang egois bahagia. Nggak ada. Orang yang bahagia adalah orang yang mencintai. Hanya itu saja. Maka kita jadi apapun, ujung-ujungnya ke sana. Dan bahagia itu pilihan kita sendiri. Jangan menaruh kunci kebahagiaan di sakunya orang lain. Gara-gara dia nih, saya jadi begini. Itu berarti menaruh kebahagiaan di sakunya orang lain. Kalau dia begitu terus, bagaimana saya bahagia? Berarti syarat kebahagiaan orang lain. Padahal kita bisa bahagia sendiri. Menderita itu tidak wajib. Tetapi kita diminta bahagia oleh Tuhan dengan cara satu, yaitu mengasihi. Membongkar semua halangan yang membuat kita bisa mengungkapkan diri sebagai sang kasih itu. Dan Santa Regina sudah menjadi contoh. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita bersyukur. Seperti juga tadi yang dikatakan oleh Pak Michael, Ketua Lingkungan, apapun yang terjadi, kita terus berkomunitas. Jangan keluar dari komunitas. Karena di situ ukurannya. Kalau dengan komunitas sendiri saja tidak rukun, akur, dan baik, berarti dengan yang lain juga nggak bisa. Maka Tuhan menguji kita untuk selalu bersatu. Dan memang kalau kita dalam komunitas terus, itu seperti bara iman kita menyala terus. Tapi kalau terpisah cepat mati. Coba Anda membakar sate pakai arang. Lagi membara-membaranya ada satu arang yang dicepit lalu dijatuhkan tempat lain. Di sini nggak dikipasi pun masih nyala. Yang di situ tetap apa yang terjadi? Mati. Kalau kita terpisah dari komunitas begitu, tidak bisa kita sendirian. Karena kasih itu untuk orang lain. Kalau Anda sendirian berarti tidak berhasil. Memang lebih mudah sendirian daripada bersama yang lain. Karena itu